Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Mulanku Podcast. Kalian hari ini apa kabar nih? Pasti udah gak sabar kan nungguin episode terbaru dari Mulanku Podcast. Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya, biar bisa nonton video ini sampai akhir. Jadi guys, kali ini bintang tamu kita dari alumni SMA Mulanku. Kalian pada kenal gak nih alumni yang satu ini? Siapa sih namanya? Yuk kenalan sama abangnya langsung. Halo Bang. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Abang boleh perkenalkan nama dulu, mungkin adik-adik yang baru masuk nggak kenal nih sama Abang. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Azun Nur Hadi. Aku adalah salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah 9 Kolu angkatan ke-54. Aku juga adalah seorang putra pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, Bang Azli ini juga merupakan alumni dari Eskul Multimedia. Di Multimedia, Bang Azli ini menjabat sebagai ketua ya Bang. Benar sekali. Hebat banget gak sih? Iya. Bang Azli juga di kelas 12 IPA 1, di kelas unggul. Dan dia juga bisa membagi waktunya buat mencari prestasi, ya kan Bang? Keren. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kali ini kita mau nanya-nanya Bang Azli tentang apa sih Duta Pariwisata itu, gimana sih cara daftarnya? Pasti pada penasaran nggak sih? Gimana sih cara daftarnya? Apa sih Duta itu? Bang Azli boleh jelasin nggak? Duta itu apa sih, Duta Pariwisata itu? Boleh. Mungkin dari basic dulu ya, apa itu duta. Jadi duta itu adalah role model bagi banyak orang. Jadi seorang duta itu adalah, apa ya, aku bilang biasanya contoh sih. Jadi seorang duta itu harus bisa memberikan contoh yang baik bagi teman-teman sebayanya gitu loh. Sebagai pionir juga. Mereka adalah pionir, contohnya nih sebagai seorang duta pariwisata. Beliau sebagai duta pariwisata dia harus mampu menjelaskan apa-apa aja pariwisata yang ada di daerahnya gitu. Dan dia harus menguasai, bukan hanya bukan hanya dia tahu sedikit aja. Dia harus benar-benar mampu menguasai semua pariwisata yang ada di daerahnya sendiri gitu. Kalau Bang Adi sendiri udah pernah nggak sih berbagi pengalaman tentang pariwisata di Labura ini, ada di mana aja tempatnya? Udah pernah nggak sih Bang? Kebetulan waktu diwawancara sih, kemarin aku ikut juga di salah satu beasiswa. Kita tanya juga kan, sebagai duta pariwisata, tahu nggak sih apa pariwisata di daerah kamu? Nah, kemarin aku bahas salah satu pariwisata yang benar-benar jadi ikoniknya Labura sih menurutku sampai saat ini, yaitu Gimana tuh Bang? Di Simonis, Gomara Swiss. Oh iya, Kalau misalnya teman-teman udah pernah ke sana, pasti udah tahu sih kayak mana indahnya ya. Dia dibilang Gomara Swiss karena airnya biru gitu, kayak air Swiss gitu. Jadi ketika aku nih pengalaman waktu ke sana ya, ketika di sana tuh kayak disuguhkan pemandangan yang memang luar biasa, bagus, cantik sekali. Karena dihamparkan sama bukit-bukit, dan gitu bawahnya juga air yang biru. Perjalanan ke sana juga indah banget ya Bang? Indah, cuman jalannya sih yang agak cukup terjal, namanya juga di dekat perbukitan, jadi agak naik turun dan lumayan rusak juga sih gitu. Iya sih, minus plusnya di Labura kayaknya emang itu ya Bang? Iya, cuman pemandangannya indah tapi jalannya minus banget. Cuman rencananya sih kayaknya mau dibangun sih, dengar-dengar ya jalannya. Karena memang udah terkenal sih Gomara Swiss itu sampai ke daerah luar Labura gitu. Kayak banyak sih orang-orang kayak dari Labuhan Batu atau dari kisaran yang emang tujuannya ke Labura ya mau ke situ gitu. Terus berkunjung ke sana. Benar sekali. Jadi kalau misalnya cara pendaftaran Duta Pariwisata sendiri itu Abang melalui proses pendaftarannya itu gimana? Nah ini fun fact ya, kemarin itu ada orang dispora itu ke sekolah nyari calon gitu, masing-masing harus ada dari satu sekolah gitu calonnya. Nah
kebetulan yang kemarin itu yang dipilih itu Jikri, teman aku juga. Nah, jadi kemarin itu aku langsung ke Wakasek kurikulum kan, Bu Mila. Iya. Jadi aku tanya, Bu, gimana cara daftarnya Duta Pariwisata ini? Kemarin aku lihat di grup, ada dikirim Bunda kan. Terus kata Bu Mila, dari sekolah kita udah ada calonnya si Jikri. Nah, jadi aku kayak, oh udahlah, mungkin nggak rezeki ya kan. Tapi aku ada temen juga nanya kan, Jeli nggak ikut Duta Pariwisata? Aku bilang kan, udah ada delegasi dari sekolahku, jadi kayaknya nggak mungkin lah kalau misalnya aku bawa nama sekolah juga. Takutnya dikira nimpahin, iya. Jadi kata temenku, bisa loh kalau misalnya daftarnya dari umum katanya kan. Langsung datang ke dinas disporanya langsung. Oh, berarti abang nggak bawa nama sekolah atau gimana? Bawa juga. Bawa. Tetap bawa walaupun Tapi dari umum. Tapi daftarnya nggak dari sekolah? Enggak delegasi dari sekolah. Jadi kemarin itu aku daftarkan, cukup daftar ke sana. Kayak biasa aja sih isi formulir kan. Cuman ditanya gini, kenapa nggak kamu diajuin dari sekolah kan? Cuman aku bilang kayak gini, udah ada Bu yang dari sekolah, utusannya orang lain. Oh nggak apa-apa lah katanya gitu. Jadi semudah itu sih daftarnya. Kalau misalnya udah ada brosurnya, nanti ada tuh brosurnya di Instagram. Segera aja daftar ke kontak person atau nggak ke bakal buka setiap tahunnya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut silahkan join. Syarat-syarat pendaftarannya apa aja sih Bang? Kayaknya kan nggak semua orang bisa ngikutin gitu ya. Pastinya ada syarat-syarat pendaftarannya. Oke. Mengenai syarat, ada beberapa hal yang memang harus harus diperhatikan ya. Memang wajib dan tidak boleh kurang dari itu. Yang pertama itu ada tinggi. Jadi untuk cowok itu tinggi badannya minimal 170. Kamu sendiri tingginya berapa? Kalau aku 178. Kemarin baru ini waktu Duta Pariwisata. Untuk cewek kalau nggak salah ya 165. 165. Iya. Syaratnya cuma tinggi dong? Enggak, itu yang wajib. Wajib. Jadi, terus nanti kalau misalnya syarat-syarat yang lainnya itu kayak ngisi formulir, kemudian terus ngirim foto full badan, full body gitu. Itu aja sih yang penting sama foto KTP. Kenapa Bang mau ngikutin event Duta Pariwisata ini? Kenapa aku tertarik dengan Duta Pariwisata ini? Karena aku tuh suka sih sebenarnya berbicara. Apalagi gimana ya? Pengen nunjukin aja gitu kalau aku punya kebolehan. Iya, benar sekali. Jadi mungkin ini bukan kali pertama ya ikut Duta Perdutaan, karena pertama kalinya itu aku ikut Duta Karang Taruna, kemudian lanjut ke Duta Siswa Indonesia, baru ke Duta Pariwisata. Jadi nggak kaget gitu kalau misalnya di Duta Pariwisata ini kan. Iya. Di antara duta-duta yang abang ikuti ini, duta yang paling seru itu di Duta Pariwisata, Karang Taruna, atau Duta Siswa? Kalau aku sendiri sih semua seru ya. Semua ada momennya masing-masing. Iya. Aku nggak bisa bandingin lebih seruan di A dibanding si B, aku nggak bisa kayak gitu. Karena setiap acara pasti punya momen tersendiri gitu. Menurut aku sih gitu. Untuk di event Duta Pariwisata ini, itu abang ada perlombaan lain selain untuk bisa jadi duta atau gimana? Mungkin kayak bisa nunjukin bakat atau lomba yang lain-lainnya gitu? Mungkin ke lebih seleksinya ya. Ke Duta Pariwisata itu ada sih unjuk bakatnya juga. Jadi kita waktu habis habis isi formulir, kemudian kita dikumpulkan di satu ruangan gitu untuk dilakukan tes bakat dan deep interview. Jadi semua peserta yang lolos di seleksi berkas, kemudian mereka akan melakukan tes bakat dan tes deep interview gitu. Jadi masing-masing finalis bakal nunjukin bakatnya masing-masing, karena kan setiap orang tuh bakatnya beda-beda. Kemudian ada tes deep interview namanya. Jadi itu kayak kita ditanya-tanya gitu seputar pengetahuan dan tes psikologi kita gitu. Kalau bakat abang sendiri yang abang tampilin di sana apa nih? Kalau aku sih, abang punya banyak bakat banget ya. Kalau aku sih bakatnya kemarin yang basic ya, itu nyanyi sih. Iya. Kemarin alhamdulillah aku bisa bawain lagu Nirmala dari Siti Nurhaliza.
Mungkin boleh nyanyiin sedikit rapnya? Boleh dong. Boleh. Aku dari apa aja ya, dari awalnya aja Oh, sedikit. boleh. Aduh, agak grogi. Oh, apa-apa. Oke, diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Udah, mungkin segitu aja sih. Keren. Keren banget, sumpah. Iya. Terus itu untuk kayaknya semalam itu Tia ngeliat ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Itu untuk dapat juara 1, juara 2, juara 3-nya itu gimana? Dari penilaiannya dari bakat sendiri atau gimana? Kalau aku sih kurang tahu ya, karena itu dewan juri sendiri punya penilaian masing-masing. Cuman aku boleh kasih tips aja, lebih ke ini sih, lebih tonjolin bakat kalian. Kemudian pahami table manner. Apa tuh table manner? Table manner itu adalah salah satu modal yang harus dimiliki seorang duta. Jadi table manner itu kayak cara kita bagaimana menghadapi sesuatu. Kayak misalnya duduk itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak bungkuk, dia harus tegap ini. Kemudian kalau makan itu harus sendoknya yang hampirin mulut kita, jangan kita yang maju gitu. Dan kemudian tidak boleh berbicara. Nah, satu kesalahan aku waktu ada di Duta Siswa Indonesia itu kemarin, yang aku rasa itu fatal sekali ya. Aku itu kemarin berbicara waktu makan sih, jadi kayak itu fatal kali sih menurutku. Karena pada dasarnya kan dalam agama juga dibilang kan, tidak boleh berbicara sambil makan, gitu sih. Abang ada motivasi nggak buat calon duta selanjutnya? Mungkin dari SMA Mulanku bakal ada juga nih Wah, duta amin. selanjutnya. Aku harap Dan semoga juga. dapat juara 1 kayak Iya. Bang Azli ya. Amin, Ada aku tipsnya harap nggak, juga Bang? kayak gitu sih. Amin. Kalau tipsnya mungkin lebih ke ini ya, percaya sama diri sendiri aja. Kalian bakal ngerasain kalau diri kalian itu sebermanfaat itu, sehebat itu kalau kalian percaya sama diri kalian. Dan berani aja keluar dari zona nyaman. Awalnya, aku itu sebenarnya nggak sepede ini sih kalau misalnya ngomong ya. Awalnya public speakingku terbentuk itu dari SMA. Aku ikut organisasi IPM. Waktu itu aku nggak siapa-siapa sih, nggak ada orang yang kenal. Tiba-tiba masuk terjun ke dunia organisasi. Kemudian aku ketemu nih sama salah satu kayak kelas namanya Kak Laila. Nah, aku berutang budi banget sih sama Kak Laila ya waktu di sekolah, karena dia bener-bener ngemandu aku ya. Mandu. Jadi ini kayak gini, awal-awal aku jadi MC di sekolah itu sebenarnya ajakan dari dia gitu. Diajarin Iya, banyak banget ya. diajarin banyak sama Kak Laila. Kebetulan juga Kak Laila itu masih saudara, jadi nggak canggung sama Kak Laila gitu. Kalau aku sih kayak gitu, motivasinya ya berani aja keluar dari zona nyaman kalian. Cobain apa yang belum pernah kalian cobain, jangan ngestak di situ aja. Dan jangan hiraukan apapun perkataan orang sih menurutku, karena itu nggak berguna bagi kalian juga. Itu cuman paling sebentar sih, kalau kalian dengerin juga makin down nantinya. Ya, Menurutku itu sih. Mungkin orang-orang banyak yang takut memulai hal baru karena perkataan orang ya. Benar. Iya. Jangan didengerin, betul. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih buat Bang Azli, Sama-sama. alumni dari SMA Muhammadiyah dan merupakan alumni dari Eskul Mulanku Multimedia. Ya, Mulanku Multimedia. Keren banget sih, berprestasi, bisa aktif di organisasi, eskul, aktif di sekolah, keren. Jadi banyak banget nih tips dari Bang Azli, pelajaran yang bisa kalian ambil. Untuk calon-calon duta selanjutnya juga mungkin boleh nonton video ini, soalnya banyak banget pelajaran yang dikasih sama alumni duta tersebut. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys!